Nuh, orang benar sezamannya. Arti Nuh adalah istirahat, tanda kutip penghiburan. Ia keturunan ke-9 dari Adam. Lukas pasal 3 ayat 36. Lahir sebagai anak dari Lameh, keturunan dari Set, dalam Kejadian 5 ayat 28 sampai 29. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Ia hidup bergaul dengan Allah dan mendapat kasih karunia khusus di mata Tuhan Allah. Pada masa di mana kejahatan manusia besar di bumi, Tuhan Allah memberikan masa anugerah yang terakhir untuk manusia, yaitu masa selama Nuh mempersiapkan bahteranya. Tuhan Allah memberikan cetakan biru bahtera kepada Nuh dan diperintahkannya untuk mempersiapkannya dalam Kejadian 6 ayat 14 sampai 16. Seperti tertulis, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh adalah orang yang berusaha hidup jujur dan suci, memiliki iman yang benar dalam zaman yang penuh dengan kejahatan. Hal yang tidak mudah bagi kita untuk bisa hidup benar dalam zaman yang buruk dan penuh dengan kejahatan. Perintah Tuhan Allah adalah membuat bahtera, mengumpulkan hewan-hewan ke dalam bahtera, mempersiapkan makanan untuk hewan-hewan dan manusia. Nuh melaksanakan semua sesuai dengan perintah Tuhan Allah. Sambil melihat langit yang cerah, ia mempersiapkan bahtera dan makanan. Hal itu pasti diolok oleh tetangga-tetangganya. Namun ia mentaatinya dengan ketekunan dan iman. Ia menyiapkan bahtera dengan iman. Ia mentaatinya dengan iman. Betapa dia orang yang hebat. Kita dapat lihat dari anak-anaknya. Apabila ayahnya tidak dapat dipercaya, anak-anaknya pasti tidak akan patuh kepada kata-kata ayahnya ketika ayahnya mau mengajak melakukan hal yang tidak masuk akal itu. Tetapi 3 anak laki-laki Nuh dan menantu-menantunya membantu pekerjaan ayahnya dan menyelesaikan pembuatan bahtera. Pekerjaan yang sangat besar ini tidak akan dapat diselesaikan dengan kekuatan Nuh sendiri. Nuh memiliki anak pada usia tua. Alkitab mencatat setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Air bah dimulai pada tahun ia berumur 600 tahun. Jadi umur Sem pada saat itu lebih kurang 100 tahun. Nuh masuk ke dalam bahtera pada waktu ia berumur 600 tahun. Pada bulan yang kedua, kemudian hujan lebat turun 40 hari 40 malam lamanya. Akhirnya seluruh dunia tenggelam dalam air. Dalam Kejadian 7 ayat 1 sampai 24 dan Kejadian 8 ayat 1 sampai 17. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari batas bumi. Kejadian 8 ayat 13. Dalam bulan kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu, dalam Kejadian 8 ayat 14, mereka berdiri di bumi yang telah kering. Tempat itu diperkirakan sekarang sekitar Danau Van, bagian timur Turki. Ada kota Van di bawah pegunungan Arafat di bagian timur Turki, di mana kita perkirakan tempat tinggal Nuh yang pertama setelah air bah. Nuh menjadi pemula dunia yang baru. Ia sebagai bapak leluhur terakhir dari 10 bapak leluhur sebelum air bah, menjadi tokoh dalam cerita air bah dan menjadi leluhur manusia. Bisa saja sekarang kita tidak begitu peduli dengan peristiwa air bah. Tetapi peristiwa air bah tidak hanya menyelamatkan keluarga Nuh, melainkan menyelamatkan kita semua. Karena kita semua adalah keturunan dari Nuh. Jikalau Nuh tidak percaya kepada Tuhan Allah, kita tidak mungkin ada sekarang. Kita dapat bereksistensi sekarang oleh karena Nuh mendengar firman Tuhan Allah, percaya dan mentaatinya untuk membuat bahtera. Kita tahu kita menerima anugerah keselamatan hanya dari Tuhan Yesus. Namun sekarang kita tahu bahwa keselamatan kita dimulai melalui Nuh. Keadaan bumi yang sangat berbeda antara sebelum air bah dan sesudah air bah. Orang-orang
sebelum air bah hidup berumur lebih kurang 1000 tahun. Orang yang paling panjang umurnya adalah Metusalah. Dia hidup 969 tahun. Nuh juga termasuk orang yang hidup lama, 950 tahun. Nuh hidup 350 tahun lagi sesudah air bah. Ada orang yang tidak percaya bahwa manusia pernah hidup 900 tahun dalam Alkitab. Mereka menganggapnya sebagai mitos. Tetapi Alkitab bukan mitos. Peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan Nuh telah dibuktikan sebagai fakta nyata. Oleh orang-orang yang menyelidiki ilmu bumi telah diketemukan bahwa pernah ada masa di mana keadaan bumi berbeda dari sekarang. Kita tidak mengetahui melalui keberadaan batu bara dan minyak tanah yang menjadi bahan bakar fosil. Batu bara dan minyak tanah terjadi oleh karena tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan tiba-tiba terkubur dalam tanah dan pada suatu masa. Maka dengan itu kita dapat mengetahui bahwa fakta-fakta sejarah yang telah lenyap bersama dengan tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan yang pernah hidup pada masa itu pasti pernah ada. Mungkin terjadi lapisan batu bara oleh kematian tumbuh-tumbuhan yang sekarang bertumbuh. Seandainya semua hewan yang ada di bumi sekarang mati sekaligus dan terkubur, tidak mungkin dapat menjadi minyak tanah. Mengapa? Karena jumlah itu sangat sedikit. Jika terkubur ke dalam tanah, terhisap ke tanah, hanya menjadi tanah saja. Mayat-mayat dari makhluk masa kini hanya menjadi tanah saja. Semua orang tahu bahwa mayat-mayat dari tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan sekarang tidak dapat menjadi minyak tanah atau batu bara. Kalau begitu, batu bara dan minyak tanah yang banyak sekali yang kita pakai sekarang bagaimana terjadi? Kapan? Berapa banyak makhluk terkubur dan mengapa? Ahli-ahli biologi dan ilmu bumi ingin tahu, mengapa dinosaurus memiliki badan besar dan sejak kapan punah? Ilmuwan mengatakan pernah ada masa glasial, namun tidak dapat menjelaskan mengapa pernah ada masa glasial. Tetapi kita mengetahui bahwa pernah ada masa glasial. Para ilmuwan menjelaskan alasan mengapa terjadi masa glasial dengan 60 macam. Tetapi semua alasan yang disebut adalah hanya hipotesa saja. Belum ada teori yang diakui. Ada yang menekankan teori astronomi oleh karena perubahan jumlah panas pemancaran matahari. Ada ilmuwan yang menekankan teori geometri oleh perubahan rutinitas dari orbit atau poros bumi. Para ilmuwan membagi ke 4 masa glasial. Di antara 4 masa glasial ada masa glasial tengah yang sedikit hangat. Umumnya diakui bahwa ada masa diluvial atau diluvial age. Masa diluvial disebut masa di mana terjadi penimbunan oleh karena air bah. Masa diluvial adalah masa geologi yang terjadi oleh karena air bah zaman Nuh. Tentang air bah itu sudah jelas, tetapi karena kurang jelas keadaan ekosistem sebelum air bah, maka terjadi kesalahpahaman. Kebanyakan fosil terjadi oleh penimbunan pada masa air bah dan tiba-tiba terkubur. Terjadi pembuatan gunung dari gempa bumi dan gunung berapi, jendol dan pengendapan dari litosfer. Memang sebelumnya juga bisa terbentuk fosil di mana pernah ada diastropisme yang keras, namun hal itu jarang terjadi. Kebanyakan fosil terbentuk sekaligus oleh air bah. Mungkin protozoan lebih dulu terkubur, kemudian burung-burung dan binatang-binatang golongan tinggi terkubur terakhir. Dengan alasan itulah fosil itu diberi urutan yang berbeda walaupun mereka terkubur serentak. Tidak boleh membuat teori yang memberi perbedaan waktu beberapa puluh juta tahun antara pembuatan fosil-fosil itu. Teori itu akan membengkokkan sejarah. Sepertinya dunia sebelum air bah adalah dunia yang penuh dengan kehidupan. Bisa juga lebih banyak orang yang hidup daripada sekarang. Bisa juga lebih banyak hewan dengan badan yang lebih besar. Bisa hidup lebih lama. Dalam hutan lebih banyak pepohonan. Banyak sekali pohon yang tingginya lebih dari 500 meter. Pada zaman itu ada hewan-hewan yang jenisnya lebih banyak. Suhunya lebih hangat daripada bumi sekarang.
tidak begitu berbeda dengan suhu di kutub selatan, kutub utara, dan di khatulistiwa. Sepertinya juga ada lapisan air di bagian atas atmosfer. Karena adanya lapisan air itu, sinar matahari tidak langsung masuk, tetapi menjadi terpencar melalui lapisan air itu, melindungi bumi dari sinar-sinar yang tidak baik. Luasnya daratan terlihat jauh lebih luas dari sekarang. Bentang benua sekarang adalah daratan pada zaman itu. Banyak makhluk hidup di dalamnya. Tekanan udara saat itu lebih tinggi dari sekarang, maka mudah bernafas. Umur hewan-hewan lebih panjang 10 kali daripada sekarang. Hampir tidak ada hewan yang tidak memerlukan oksigen. Asimilasi karbon lancar oleh karena hutan yang lebat, udara bersih dan segar. Hewan-hewan yang bernapas dengan hidung hidup lebih panjang 10 kali daripada sekarang. Kita juga dapat melihat manusia biasanya hidup sampai 800 sampai 900 tahun atau lebih. Kita juga dapat mengetahui badan manusia dan hewan-hewan saat itu lebih besar dan indah daripada sekarang. Selama kita membaca kitab Kejadian, kita dapat mengetahui bahwa dunia sekarang itu sudah pasti pernah ada. Tetapi sesudah air bah, dalam waktu yang tidak kurang dari 1 tahun, lapisan air di bagian atas atmosfer menghilang oleh karena hujan lebat yang turun selama 40 hari. Sinar matahari tercurah langsung di atas khatulistiwa. Daerah kutub selatan dan utara diselimuti oleh es. Tekanan udara turun drastis, hutan-hutan menghilang. Hewan-hewan yang berbadan besar terhanyut dalam air bah, terkubur di sesuatu tempat dan menjadi lapisan tanah yang disebut masa diluvial. Gunung Merapi meletus di banyak tempat. Litosfer terbentuk secara baru oleh jendol dan pengendapan. Nuh menjadi pemula dunia baru. Keturunan melalui 3 anak laki-lakinya, Sem, Ham, Yafet, terpencar ke seluruh dunia. Sesudah itu manusia mengingat penghakiman Tuhan Allah melalui air bah, sehingga mereka ketakutan setiap saat turun hujan lebat. Jika turun hujan lebat, mereka mencoba membuat bahtera lagi dan juga merencanakan membuat menara yang tinggi supaya dapat melarikan diri ke sana. Namun, Allah memanggil Nuh dan mengadakan perjanjian, memberikan busur sebagai tanda bukti perjanjian di dalam Kejadian 9 ayat 13. Begitupun manusia tidak percaya lagi akan perjanjian Tuhan Allah, mendirikan menara Babel. Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah. Dia mati pada umur 950 tahun, lalu kembali kepada Tuhan Allah. Dalam Kejadian 9 ayat 28 sampai 29. Penghakiman air bah bukan murka Tuhan Allah yang memusnahkan manusia, melainkan rencana Tuhan Allah yang memperbarui sejarah melalui penyucian manusia yang buruk. Dalam arti yang sama, Tuhan Allah sekarang juga mendirikan kerajaan Allah melalui orang-orang kudus yang berusaha hidup suci, yang mencari kehendak Tuhan seperti Nuh. Tuhan Allah tidak langsung membalas kejahatan manusia, tetapi memberi kondisi dan kesempatan untuk menyadarkan mereka akan dosa-dosa mereka dan bertobat. Nuh selalu taat kepada perintah Tuhan Allah, walaupun ada kesulitan. Ketaatan Nuh yang seperti inilah yang menjadi dasar kehidupan iman yang patut kita teladani. Persiapan bahtera Nuh yang sesuai dengan nubuat tentang penghakiman air bah didasarkan pada imannya. Firman Tuhan Allah pasti terjadi kemarin dan hari ini tanpa berubah. Perwujudan firman Tuhan Allah menjadi keselamatan dan berkat bagi orang percaya, namun juga menjadi penghakiman yang menakutkan bagi orang yang tidak percaya dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-18.